Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekendri Ramartin Anton Sudarsono, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit atau MPKRS. Judul isu yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang kasus dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat yang berujung kematian. Pada video ini saya akan membahas tentang latar belakang kasus, analisis masalah, rekomendasi keputusan strategis manajerial, dan refleksi profesional sebagai pimpinan rumah sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah pemberitaan mengenai kasus dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat yang berujung pada kematian. Sebagai contoh, media Detik Jabar memberitakan tentang video viral pasien diduga ditolak di IGD Rumah Sakit Daerah Otista Bandung, yang kemudian membuat narasi di media sosial bahwa penolakan dari pihak IGD RSUD Otista Bandung karena alasan penuh. Kasus serupa juga diberitakan oleh Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan penelantaran pasien di IGD RSUD Rasidin yang berujung pada kematian. Dalam kasus tersebut, ada pasien yang meninggal setelah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, yang sebelumnya pasien tersebut diduga ditolak dirawat di Rumah Sakit Daerah Rasidin. Sementara itu, dari media Tipikor Investigasi, terdapat dugaan penelantaran pasien di Rumah Sakit Asih Bintaro yang berujung ke kematian, dan dari pihak keluarga menempuh jalur hukum. Isu ini sangat penting bagi manajemen rumah sakit karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien serta dapat menurunkan citra rumah sakit secara signifikan. Berdasarkan kasus tersebut, masalah utama dalam kasus ini adalah dugaan kegagalan sistem pelayanan IGD dalam mengidentifikasi dan menangani pasien yang berpotensi mengalami kondisi gawat darurat. Terdapat beberapa kemungkinan akar masalah. Yang pertama adalah kelemahan sistem triase. Triase merupakan proses penentuan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Kemungkinan yang terjadi adalah penilaian klinis yang kurang tepat, ketidaksesuaian pelaksanaan SOP triase, dan dokumentasi triase tidak optimal. Yang kedua, karena komunikasi yang kurang efektif, bisa terjadi kesenjangan komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien, sehingga keluarga pasien tidak memperoleh pelayanan yang memadai. Yang ketiga, keterbatasan sistem pengawasan mutu. Apabila audit mutu pelayanan IGD tidak berjalan optimal, maka potensi kesalahan pelayanan dapat terlambat terdeteksi. Dan yang keempat, budaya keselamatan pasien belum kuat. Rumah sakit harus memiliki budaya yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dibanding pertimbangan administratif maupun finansial. Dampak dari kasus ini cukup banyak, seperti dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, peningkatan jumlah pengaduan hukum, penurunan kunjungan pasien, penurunan citra rumah sakit, dan risiko sanksi dari regulator apabila ditemukan pelanggaran standar pelayanan. Sebagai seorang pimpinan rumah sakit, terdapat 3 keputusan strategis utama yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Keputusan strategis pertama adalah penguatan sistem IGD berbasis keselamatan pasien. Hal ini bertujuan agar memastikan tidak ada pasien yang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan karena kesalahan identifikasi kondisi gawat darurat. Langkah yang dapat dilakukan seperti revisi dan standarisasi SOP triase, yang kedua pelatihan ulang seluruh dokter dan perawat IGD, yang ketiga audit klinis terhadap kasus gawat darurat, dan yang keempat adalah simulasi kode biru secara berkala. Keputusan strategis nomor 2 adalah pengembangan fasilitas yang inklusif dan berorientasi pasien. Pendekatan ini meningkatkan pengalaman pasien sekaligus memperkuat pelayanan yang humanis, dan hal yang bisa dilakukan seperti penyediaan petugas pendamping pasien rentan, jalur prioritas bagi lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Yang ketiga, sistem informasi yang mudah dipahami. Dan yang keempat, penyediaan ruang konsultasi keluarga di area IGD. Keputusan strategis yang ketiga adalah transformasi digital dan pengembangan unit bernilai tambah.
Dengan dukungan teknologi, keputusan klinis menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Langkah yang dapat dilakukan seperti implementasi dashboard monitoring IGD secara real-time. Yang kedua, integrasi rekam medis elektronik dengan sistem triase. Dan yang ketiga adalah early warning system untuk pasien risiko tinggi yang terintegrasi dengan rekam medis. Menurut saya, keputusan yang paling sulit adalah menentukan apakah kasus ini merupakan kesalahan individu atau merupakan kesalahan dari sistem rumah sakit. Sebagai pimpinan rumah sakit, saya harus menghindari budaya menyalahkan individu tanpa melakukan investigasi secara menyeluruh. Fokus utama harus pada perbaikan sistem, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan saya percaya bahwa setiap insiden pelayanan harus menjadi pembelajaran organisasi. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keselamatan pasien merupakan kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.